sejumlah siswa yang seperti itu. Saya kira juga mirip-mirip dengan SMP. Sehingga kami kalau kadang-kadang sama dengan beliaunya ini kadang sumpek sama melarikan diri, ya. Jadi apapun sistem PPDB-nya, ya pasti bermasalah rame dan sebagainya karena rebutan. Nah ini sebagai pengantar saja. Mohon izin saya sambil berdiri saja dan izin tadi agak terlambat karena saya jalan sehat. Bapak Ibu juga PPDB jangan lupa olahraga biar sehat ya. Biar sehat, biar kuat. Maksudnya itu kuat menghadapi kenyataan kan. Itu kira aja ya. Eh, Bapak Ibu semuanya, jadi untuk PPDB tidak banyak perubahan. PPDB tidak banyak perubahan seperti yang juknis yang sudah kami sampaikan di sini bahwa next ya 2024 ini ada yang baru. Jadi ada perubahan yang baru PPDB 2004 dibanding dengan PPDB tahun yang lalu. Next ya. Nah, pertama hal yang baru ini adalah di sistem zonasi. Sistem zonasi kalau dulu cabang dinas wilayah Sidoarjo itu meliputi kota Surabaya dan Sidoarjo. Ini dalam satu zonasi. Memang saya menginginkan atau menganut aliran yang seperti itu biar memudahkan mau sekolah di mana dan sebagainya karena masih dalam satu Jawa Timur. Tetapi untuk kali ini zonasi itu per kabupaten kota. Jadi Sidoarjo ada zonasi tersendiri, kota Surabaya ada zonasi sendiri. Jadi Surabaya terbagi dalam zonasi tersendiri, Sidoarjo tersendiri. Kemudian yang berbeda lagi yaitu kuota zonasi. Untuk kuota zonasi itu 50%. Ini sudah keputusan atau ke Kepmen ya, keputusan menteri, tidak bisa diutak-utik. Jadi kita ini ambil maksimalnya 50 minimal 50%. Kemudian yang membedakan lagi dari 50% zonasi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu zonasi jarak atau radius dan zonasi sebaran. Zonasi jarak itu 30%, zonasi sebaran 20%. Nanti akan kita jelaskan secara detail apa itu zonasi jarak atau radius, apa yang dimaksud zonasi sebaran. Next. Berikutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, ini tadi ya. Zonasi radius jarak terdekat diperuntukkan bagi yang 30% itu seperti biasa. Jadi diukur jaraknya dari sekolah. Kemudian zonasi sebaran itu nanti tersebar tersebar ke seluruh kelurahan-kelurahan yang ada di Surabaya. Nanti detailnya biar tidak melompat-lompat. Next ya. Pengambilan PIN. Kalau PPDB tahun lalu semuanya verifikasi secara online. Syarat-syarat pengambilan PIN sudah ada, jelas bisa dibaca di online dan sebagainya. Tetapi untuk hari ini, untuk tahun ini pengambilan PIN dilakukan oleh calon peserta didik baru dengan mendatangi SMA atau SMK yang masuk wilayah luar yang terdekat ya, yang ada dalam KK calon peserta didik baru dengan membawa dokumen untuk diverifikasi. Jadi biarpun daftarnya di SMA 1 misalkan di komplek, kemudian tinggalnya di Wonokromo, tidak harus mengambil PIN di SMA 1, tapi bisa ke SMA ataupun SMK terdekat untuk pengambilan PIN. Karena apa? Verifikasinya. Kenapa verifikasi itu langsung? Pengalaman yang kemarin ada perubahan, ada bukan manipulasi ya, ada
beberapa data-data yang keluar sehingga sekarang kebijakannya adalah diverifikasi secara manual untuk pengambilan PIN. Jadi KK-nya, kemudian apa dokumen SKL-nya dan lain-lain. Itu yang membedakan. Tahun kemarin ngambil PIN secara online, dilayani diverifikasi secara online. Sekarang siswa ataupun calon peserta harus diverifikasi secara manual di sekolah terdekat. Jadi bisa disampaikan nanti di sekolah terdekat untuk verifikasi ini. Kemudian next berikutnya, ya next terus dasar hukum itu dibaca aja, nggak usah dijelaskan. Terus next. Nah, kemudian juga KK, ya ini juga membedakan. Untuk tahun kemarin banyak sekali kakak atau keluarga yang numpang, betul ya, keluarga yang lain, sehingga semua berbondong-bondong Bapak Ibu, sehingga SMA 1, SMA 2 itu radiusnya itu hanya 600 meter, Bapak Ibu bisa bayangkan, ya. SMA 2 itu hanya 600 meter, padahal di situ kompleknya tidak hanya penduduk saja. Kenapa bisa terjadi banyak kakak yang numpang? Lupa kok enggak ditindak. Untuk KK itu kewenangannya di Spenduk Capil, karena itu sudah tertera di dalam keluarga, maka ya mau tidak mau kita perbolehkan. Nah, kebijakan tahun ini pendidikan provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, KK yang menumpang itu tidak berlaku. Jadi pertanyaannya, kalau sudah terlanjur, ya itu masalah lu. Nah, itu ya kayaknya itu ya. Jadi tidak berlaku. Jadi kakak yang terlanjur numpang nanti diverifikasi misalkan keluarga seperti biasanya kodenya kan keluarga lain. Ya. Itu tidak berlaku. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang terlanjur dipindah numpang di alamat dekat sekolah itu. Untuk tahun ini kakak itu tidak berlaku, maka dari itu verifikasi manual. Karena kemarin kita banyak sekali konflik, banyak sekali permasalahan ada di kakak yang sehingga radiusnya sekolah pendek. Nah, sehingga jarak 800 meter saja sudah tidak bisa sekolah terdekat. Maka dari itu ini yang dilanjutkan. Berikutnya next. Nah, untuk jalur PPDB 2024 ini tetap sama seperti kemarin. Jalur afirmasi itu 15%, itu terdiri dari keluarga tidak mampu, kemudian afirmasi, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Jadi anak buruh ini masih ada kuotanya di sini, tentu saja masuk afirmasi. Kalau mungkin Bapak Ibu punya siswa, kemudian pekerjaan orang tua itu mungkin di pabrik atau dimanapun pasti mungkin punya kartu anggota asosiasi buruh, misalkan SPSI, mungkin ada organisasi yang lain, itu bisa dilampirkan dan mendaftar khusus buruh, itu ada kuotanya. Ada kuotanya. Kemudian yang berikutnya 5% adalah pindah tugas. Termasuk di sini adalah anak guru, tenaga kependidikan, kemudian dalam zona pilihan sekolah hanya satu. Jadi biarpun afirmasi, kemudian pindah tugas, itu pilihan sekolahnya satu. Jadi tidak ada pilihan satu dan pilihan. Kemudian prestasi hasil lomba, itu juga sama, ada non-akademik, kemudian termasuk ada golden ticket. Golden ticket ini adalah mungkin yang hafiz Quran, kemudian ketua OSIS. Ketua OSIS, Bapak Ibu, sepanjang di sekolah tersebut tidak ada yang mendaftar cuma hanya satu saja, nah itu bisa jadi masuk. Nah itu
polanya seperti ini. Kemudian pilihan sekolah juga satu. Kemudian prestasi akademik. Jadi prestasi ada prestasi akademik, gabungan rata-rata dan sebagainya. Ini sama dengan tahun kemarin dan pilihannya ada 3. Pilihan 2 dan pilihan 3. Nanti lebih teknis, ada zona yang zona irisan itu zona yang berdekatan. Misalkan yang berdekatan dengan Waru, daerah Waru sana ada SMA Waru, itu bisa pilih lebih dekat di sana. Atau daerah mungkin apa Menganti atau apa yang dekat Gresik sana bisa ada zona irisan yang seperti itu. Itu pilihannya 3. Kalau 3 pilihan, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, maka dari itu yang boleh di luar zonasi adalah pilihannya hanya 1. Maksudnya 1 pilihan di luar zonasi, 2 pilihan lagi di dalam zonasi. Apakah masih jadikan pilihan 1 atau pilihan 2 atau pilihan 3 tidak ada masalah. Yang penting yang di luar zonasi itu hanya 1, yang 2-nya ada di dalam. Ini prestasi akademik. Kemudian berikutnya adalah zonasi SMA yang 50% tadi yang terbagi menjadi 30% zonasi radius atau jarak, yang 20% adalah zonasi sebaran. Next. Nanti kita lebih banyak waktu untuk tanya jawab saja, jadi sehingga lebih fokus pada permasalahan. Kemudian kalau ini SMK, kalau SMK sama, afirmasi juga sama 15, pindah tugas juga sama. Kemudian cuma zonanya SMK itu juga ada zonasi, tetapi hanya zonasi jarak 10% saja. Jadi kalau SMK itu tidak ada pembagian zonasi jarak atau sebaran, tapi langsung jarak 10%. Kemudian prestasi nilai akademik juga sama dengan kemarin berdasarkan nilai rapot, kemudian akreditasi, kemudian juga ada nilai yang lain, nanti kita jelaskan lebih spesifik. Kemudian prestasi hasil lomba, akademik dan non-akademik, termasuk golden ticket dan sebagainya. Nah ini yang biasanya menjadi bumerang kita untuk Bapak Ibu yang terhormat kepala sekolah, bahwa terkadang tidak sama antara hitungan orang tua atau sekolah dengan standar kan oleh SMA dan SMK. Maka dari itu kalau kita nanti menjelaskan, yang lebih besar adalah jenis lomba yang berjenjang. Jadi yang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan sebagainya. Itu nilai prestasi hasil lomba. Next selanjutnya ya. Kemudian tahapan ya. Tahapan PPDB kita nanti ya. Untuk PPDB tahap yang pertama itu adalah untuk jalur afirmasi, pindah tugas dan prestasi hasil. Jadi tahap pertama itu. Nah, jadi untuk pindah tugas yang semi semuanya online. Cuma di sini tidak ada pilihan lagi, hanya satu pilihan saja untuk jalur afirmasi, anak buruh, pindah tugas, hafiz Quran, kemudian apalagi prestasi hasil lomba, non akademik dan akademik itu adalah di tahap 1. Nah, setelah itu tidak lolos, maka bisa mengikuti tahap kedua. Jadi bisa mengikuti tahap 2 lah. PPDB tahap kedua ini adalah jalur prestasi nilai akademik untuk SMA. Jalur prestasi nilai akademik untuk SMA, kuotanya adalah 25%.
50% dari pagu. Ini yang ranking secara terbuka secara online, nanti kuotanya berapa dan sebagainya. Nah ini biasanya sampaikan kepada orang tua atau anak-anak bahwa tidak harus berbondong-bondong daftar di jam dan menit yang awal. Jadi biasanya ada waktu 2 atau 3 hari. Sehingga bisa melihat, oh nilai saya itu berapa. Saya masuk, kalau misalkan di SMA, katakanlah SMA 2 itu ranking terbawah itu katakanlah 85 misalkan. Kalau nilai saya 75, kan tidak bisa mendaftar di sini, percuma daftar eman-eman. Cari sekolah yang sekiranya berpotensi. Jadi PPDB yang seperti ini perlu juga pendampingan, juga perlu juga strategi. Maksudnya strategi apa? Ya paling tidak jangan daftar di awal karena untuk bisa melihat, dan jangan juga yang terlalu injury time terakhir. Terakhir itu biasanya semuanya mendaftar. Nah ini juga strategi. Jadi disesuaikan dengan nilainya di situ terbuka. Ini jalur atau tahap 2 nilai akademik SMA 25%. Kalau misalkan tidak diterima juga, tahap berikutnya masih bisa, tapi ini khusus SMA yang zonasi. Yang zonasi itu 10% dari pagu yang bersangkutan, dari pagu sekolah. Berikutnya tahap yang keempat, ini baru SMA. Biasanya anak itu fokus saya sekolah di SMA saja. Kalau tahap 2 tidak bisa lolos, maka bisa mengikuti jalur zonasi SMA ini yang kuota atau pagunya adalah 50% yang terbagi 30, radius yang 20 barat. Kemudian untuk yang tahap yang terakhir, yang kelima adalah jalur prestasi nilai akademik. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah 65%. Lebih banyak karena agar nilainya itu bisa SMA berdasarkan nilai prestasi akademik. Jadi Bapak Ibu, banyak kasus-kasus dan catatan kemarin, begitu anak mengambil PIN, kemudian juga melakukan uji coba. Nanti ada waktunya uji coba setelah pengambilan PIN, uji coba pendaftaran. Begitu uji coba itu dianggap sungguhan, terus nggak daftar sampai kelewat. Ini ada, maka dari itu mungkin perlu disampaikan ada uji cobanya, kemudian juga ada tahap pelaksanaannya. Next, selanjutnya. Ya. Kemudian ini tata cara atau jalur afirmasi 15%. Ya. Keluarga tidak mampu. Nah, keluarga tidak mampu ini kalau Bapak Ibu mungkin bisa memetakan siswa-siswanya, maka pendukungnya ini adalah KIP. Atau mungkin kalau di Dinas Pendidikan Kota ada apa, keluarga tangguh apa Pak istilahnya? Surat. Ya itu dilampirkan aja Bapak Ibu, itu pendukung bahwa dikatakan anak ini dari keluarga afirmasi, itu buktinya apa? Nah itu tadi bisa, kalau tidak punya sama sekali, minta surat keterangan dari RT atau RW dan sebagainya. Jadi triknya untuk diafirmasi ini banyak, apa? Banyak kan itu apa ya bahasa anunya? Bukti fisiknya itu diperbanyak. Jangan hanya satu. Sebab nanti kan bersaing dengan yang lain. Ya punya KIP, punya yang dari program Pemkot, ada surat keterangan dari RW, diupload saja. Nah, ini karena verifikasinya masih berdasarkan bukti-bukti ini. Sebab kalau afirmasi nanti tidak apa, dokumen pendukungnya itu hanya satu, masih kalah dengan pendukung yang dua kalah yang tiga dan sebagainya. Kalau sama nanti dihitung jarak. Maka dari itu kalau memang keluarga tidak mampu, walaupun punya KIP, PKH atau yang lain, mintakan untuk apa namanya
surat tidak mampu dari RT, tidak apa-apa, di-upload saja. Ini yang 7%, seperti itu. Kemudian anak buruh kuotanya juga ada, 5%. Orang tua siswa memiliki anggota serikat buruh dengan dibuktikan dengan kartu anggota serikat pekerja buruh itu sendiri. Kemudian juga harus dilampirkan juga sebagai pendukungnya adalah mungkin dokumen-dokumen yang lain yang menyatakan bahwa ini juga tidak mampu. Wis anak buruh tidak mampu, maka harus ada dokumennya. Kalau itu masih sama, baru dihitung berdasarkan jarak. Kemudian ini disabilitas, masuk kategori disabilitas, menyelesaikan pendidikan SMP, kemudian nanti akan mendapat atau persyaratan kalau sudah keterangan dari dokter mengenai ketunaannya. Jadi biarpun disabilitas, kita juga harus melihat ketunaannya itu apa. Apakah slow learner atau itu hiperaktif dan sebagainya. Kalau SMA-nya tidak bisa mendukung seperti ini, maka kita alihkan, kita fungsikan ke yang sekolah yang bisa mendukung pembelajaran disabilitas. Berikutnya, ya, next, ya. Ini jalur pindah tugas juga 5%. Pindah tugas orang tua melampirkan surat keterangan pindah dari instansi atau perusahaan paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Ini kalau biasanya ABRI atau BUMN atau PNS dan sebagainya. Kemudian anak guru dan tenaga pendidikan. Untuk anak guru dan tenaga kependidikan jenjang SMA, SMK, SLB negeri. Nah, hanya bisa mendaftar di tempat orang tuanya bertugas. Kemudian melampirkan surat tugas orang tua, seleksi berdasarkan jarak. Selalu Pak ada pertanyaan, bagaimana kalau anak guru tetapi guru SMP dan sebagainya dan sebagainya. Sementara di Juknis belum terakomodir, kan begitu. Itu pertanyaannya. Jawabannya sebelum nanti ditanyakan ya, pasti ditanyakan ini. Next, berikutnya jalur prestasi hasil lomba 5%. Jalur hasil lomba 5% ini lomba akademik dan non akademik. Lomba akademik itu seperti OSN, LFS2N dan sebagainya. Itu adalah akademik. Kalau non akademik mungkin dia prestasi sebagai atlet basket, kemudian porprov dan sebagainya itu non akademik. Ini adalah perlombaan juara yang dilaksanakan baik secara berjenjang atau tidak berjenjang. Bukti atas prestasi akademik atau non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan lain-lain. Biasanya pertanyaannya kalau swasta bagaimana? Itu ada sendiri nanti. Itu. Kemudian diberikan skor tertentu, kemudian prestasi bergu jumlah yang diterima di setiap satu yang pendidikan maksimal 2 anak dari setiap jenis lomba. Misalkan pernah juara Porprov sepak bola itu kan 11. Jadi tidak bisa 11 itu semuanya, itu maksimal 2. Itu maksudnya. Jadi yang eh, prestasi bergu yang seperti itu. Verifikasi dan legalisasi sertifikat atau piagam dilakukan oleh sekolah asal. Jadi kan bernilai, ya. Ini masalahnya bernilai atau bukan tidak bernilai. Kadang-kadang memang langsung dimasukkan ke aplikasi saja, tetapi yang akan lebih dipertanggungjawabkan adalah apabila ada legalisasi dari kepala sekolah asal. Kan itu. Berikutnya ya sistematika penghitungan skor. Ini ada rumusnya yang seperti ini. Ada yang berjenjang individu, ada yang beregu, yang tidak berjenjang prestasi dan sebagainya. Ini ada skor-skor tersendiri ya. Berikutnya next. Untuk jalur prestasi nilai akademik
Ya, jalur prestasi nilai akademik SMA itu 25%. Jadi gabungan rata nilai rapor semester 1 sampai 5. Selama ini Surabaya tidak bermasalah karena input langsung. Jadi ya apa kita sudah biasanya kan nilai itu kan harus diinput sebelumnya. Ini sudah kita lakukan. Kemudian nilai akreditasi sekolah asal. Ini juga bobotnya 20%, kemudian indeks sekolah asal juga bobotnya 30%. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya indeks sekolah asal. Nilai indeks sekolah asal yaitu nilai indeks setiap SMP se-Jawa Timur yang diperoleh dari nilai rata-rata lulusan yang bersekolah di SMA atau SMK di Jawa Timur dihitung dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai rapot menggunakan nilai kompetensi, pengetahuan, dan atau nilai akhir. Yang kedua, bagi SMP atau sederajat yang tidak memiliki nilai indeks sekolah, maka nilai indeks sekolah sama dengan nilai terendah indeks sekolah SMP asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sudah berlaku seperti tahun kemarin. Ini tidak bermasalah. Selanjutnya, ya, jalur zonasi. Nah, ini yang perlu kita jelaskan tadi. Kalau SMK itu 10, zonasi SMA 50, kemudian jalur zonasi radius itu 30%. Nah, ini yang kita jelaskan, yang 30% itu yang dihitung jarak rumah dan sekolah seperti tahun kemarin. Jadi jarak antara rumah dengan sekolah itu kuotanya 30%. Kalau kemarin kan 50%. Nah, sekarang ada jarak zonasi sebaran. Zonasi sebaran ini agak dimaksudkan adanya berkeadilan. Jadi di zonasi 2 atau zonasi berapa di daerah Benowo sana yang pojokan Benowo perbatasan sana, mbok sampai Lebaran Kuda ndak akan bisa sekolah negeri. Kayaknya sudah terlalu jauh. Tetapi dengan zonasi sebaran ini, masing-masing kelurahan mendapatkan pagu. Besarnya berapa? Bisa 1, bisa 2, bahkan 3, tergantung dari pagu di dalam zonasi. Nanti kita jelaskan itu. Sehingga kalau ada kelurahan yang paling pojok sendiri sana itu ada jatah pagu 2, yang mendaftar hanya 2, maka ini bisa masuk di sekolah sebagai tujuannya. Ini ada sebuah keadilan. Maka dinamakan sebaran karena pagu, sisa pagu 20% ini disebar ke setiap kelurahan. Misalkan dalam satu kelurahan itu pagunya 2, sama-sama memilih SMA 12. Ya. Yang mendaftar itu 4, maka akan dihitung jaraknya 4 ini yang paling dekat dengan SMA 12 itu mana yang dari. Jadi bersaingnya adalah di kelurahan itu sendiri, bukan dengan kelurahan terdekat. Maka dari itu nanti akan ada yang dekat sekolah itu tidak diterima, tapi di pojokan kelurahan yang paling jauh sana ada 2 yang diterima. Ini adalah hasil dari zonasi sebaran tadi. Ini. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan kartu keluarga diterbitkan 1 tahun sejak tanggal ini, sama dengan kemarin juga. Cuma ini murni, jadi tidak ada kakak yang kemarin tadi. Dilanjut. Nah ini tadi. Kalau zonasi radius 30% itu zonasi umum, satu zona. Ini beruntung yang jaraknya dekat dengan sekolah. Yang jauh jangan khawatir, ada zonasi sebaran. Contoh 15, misalkan pagunya 300 misalkan. Contoh aja 300,
20%-nya 300 berarti berapa? 60. Nah, berarti 20%-nya 60. Di dalam satu zonasi itu ternyata ada 30 kelurahan. Maka setiap kelurahan mendapat jatah pagu 2. Kalau di situ yang daftar hanya 1, karena itu masuk di situ. Kalau 5 di ranking satu kelurahan itu bersaing dalam satu kelurahan itu dari 5 ini mana yang paling dekat nomor 1. Tarik itu. Sistem seperti itu. Yang 3 tidak diterima. Tapi saingannya sama-sama satu kelurahan, bukan dengan kelurahan yang terdekat di sekolah. Ini maksudnya zonasi sebaran. Besarnya zonasi sebaran 20% dipengaruhi oleh pagu di sekolah yang tersedia di zonasi tersebut. Ini untuk yang zonasi yang 50% hanya berlaku di SMA negeri saja. Kalau SMK 10% zonasi umum. Kalau SMA negeri zonasi jarak atau radius 30%, zonasi sebaran 20%. Tuh. Berikutnya, Pak. Nah, zonanya ini. Jadi Surabaya itu terbagi menjadi 5 zona. Zona pertama itu yang tengah, ya 1, Gubeng, Tegalsari, Tambak Sari, kecamatan ini ya. Ya itu. Kemudian SMA-nya mana saja? Zona 1 itu SMA-nya SMA 1, 2, 4, 5, 6, 7. Nah, itu. Itu dalam satu zonasi. Melumpuk di tengah. Itu zona 1. Kemudian untuk zona 2 itu hanya ada 3 sekolah. SMA 3, SMA 8, dan SMA 19. Itu masuk zona 2. Sebarannya nanti dibagi kelurahan yang ada di zona 2 dari 3 sekolah itu masing-masing. Jadi sistem sudah mengatur seperti itu. Kemudian zona 3. Zona 3 itu Kecamatan Mulyorejo, Sukolilo, Rungkut, Gunung Anyar, Tenggilis. Yang ada sekolah di situ SMA 14, 16, 17, dan 20. Kemudian zona 4 itu daerah Wonokromo, Sawan, Sukumanunggal, Pakis, Wiyung, dan sebagainya. Yang termasuk di zona 4 ini adalah berapa ini? 10, kemudian 15, 16, 18, 21, masuk 22. Nah, nanti di juknisnya ya ini mungkin nanti kalau kelewat kita koreksi. Intinya seperti itu. Kemudian zona 5, ya ini Sukomanunggal, Asemrowo, Benowo, Pakal, Sambi Kerep, Lakar Santri. Itu 11, 12, 13. Nah ini. Ini zona 5. Kemudian yang dimaksud zona irisan, Bapak Ibu. Jadi zona irisan itu kecamatan yang berdekatan. Nah, contohnya ini antara 13 dengan 22 misalnya. Itu irisan. Jadi zona 4, ya, zona 4 di daerah irisan itu 13 atau mana itu irisan. Ini sesuatu yang baru untuk PBDB tahun ini, yaitu berkaitan dengan pembagian zona yang 2 jenis itu, yaitu zona radius atau jarak 30% dengan zona sebaran itu tadi. Menurut kami ini ada sebuah keadilan juga berkaitan dengan ini. Karena yang di pucuk biru zona 4 itu ya
akan selalu kalah bersaing, nggak akan bisa ke 12 karena sudah jauh. Atau mungkin juga yang di komplek itu 1, 2 dan sebagainya itu radiusnya antara 500 600 meter. Bapak Ibu yang Surabaya tahu daerah situ itu kan juga banyak kantornya. Tapi kenapa kok padat? Karena kakak yang numpang itu tadi. Maka sekarang prosesnya adalah verifikasi secara manual. Next, Pak. Nah, ini sama. Ini cuma ini secara zona 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi itu Bapak Ibu semuanya, yang lain itu sama dengan tahun kemarin, yang membedakan seperti yang saya sampaikan tadi. Monggo kalau ada pertanyaan kita lebih banyak sharing untuk berkaitan dengan PPDB ini, karena uh, ke keberhasilan PPDB kita ya tentu saja akan sama-sama membantu. Kalau PPDB di kota SMP sukses lancar, kami pun juga ingin di SMA lancar. Dan saya yakin kita selama ini saling berkomunikasi bisa berjalan dengan baik. Silakan kalau ada, monggo Bapak. Nah, nanti langsung saya jawab satu persatu saja biar tidak lupa. Monggo Pak. Terima kasih Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cipto dari SMP 12 Pak Lutfi. Yang saya tanyakan tadi, saya tertarik dengan keterbukaan untuk jalur prestasi, jalur yang nilai rapot itu. Pak, mungkin yang tahapan-tahapan Mas Chris. Yang tahapan-tahapan tadi ada seperti bulat-bulat, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tabung-tabung tadi loh. Gambar seperti itu, ya. Terus, Atas lagi atas Pak. Ya, nah itu 11 Pak. nah ya itu. Ya. Jadi di tahap 2 itu dimunculkan nilai sehingga orang tua bisa mengetahui, oh anak saya pada saat ini sudah jauh, jadi bisa mungkin kemungkinan masuk dan sebagainya. Nah, apakah hal itu juga ada di jalur-jalur yang lain? Satu contoh, misalkan jalur zonasi, hari pertama pembukaan itu jarak yang diterima perkiraan sekian. Sehingga memudahkan orang tua, oh anak saya sudah terpental, berarti harus memilih nanti dengan mengatur strategi memilih ke sekolah yang lain. Begitu juga dengan misalkan jalur prestasi, poin-poin yang ada itu bisa muncul dan orang tua bisa menghitung bahwa anak saya poinnya sekian, itu nanti kan kemungkinan masuk itu ada atau tidak. Apakah hal itu muncul? Termasuk juga yang golden ticket, yang OSIS Pak Lutfi, apakah bisa muncul pada hari pertama yang diterima di yang daftar di SMA 2 itu ada 5 ketua OSIS, kemudian di SMA ini ada sekian, sehingga anak ketua OSIS itu bisa memilih, oh saingan saya kalau di SMA 2 lebih tinggi karena sampai saat ini yang daftar sekian ketua OSIS dan sebagainya. Satu itu. Kemudian yang kedua Pak Lutfi, untuk jalur zona sebaran. Nah, untuk yang sebaran itu apakah sistemnya otomatis untuk pilihan 1 dan pilihan 2, apakah atau nanti dia memilih pilihan keduanya di zona sebaran itu harus memilih lagi Pak Lutfi. Nah, itu yang sementara ingin kami ketahui sehingga pada saat nanti sosialisasi ke orang tua dan siswa itu bisa kami juga sampaikan kepada orang tua. Terima kasih Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, langsung kami jawab aja. Coba tadi yang 11 Pak. Ya.
Nah, itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari beberapa tahap-tahap ini ada karakteristik tertentu. Yang dimaksud karakteristik tertentu itu pertanyaan tadi, apakah di tahap kedua jalur akademik ini muncul nilai? Ya. Maka dari itu kami sarankan tidak harus mendaftar begitu dibuka langsung daftar. Wait and see, nginceng ya. Kira-kira nilai saya gimana? Biasanya kalau masih hari-hari pertama itu belum pagu belum terpenuhi. Jadi misalkan umumnya pagu itu 120 misalkan. Maka rankingnya itu belum penuh. Tapi kalau hari kedua itu sudah mulai tampak. Jadi kalau di ranking yang terakhir, misalkan ranking terakhir itu 80, maka kalau di bawah 80, di bawah nilainya di bawah 80, ya jangan daftar di sekolah ini. Percuma. Daripada nilainya atau tiketnya itu hangus, coba cari di sekolah yang lain yang sekiranya space-nya itu masih, misalkan ada sekolah ternyata ranking terendahnya di situ masih di mana? Nah ini space. Jadi nanti muncul. Itu pun sama dengan nanti yang ada di zonasi, Pak. Di zonasi pun jaraknya di samping itu akan muncul. Jadi jarak yang ranking 1 itu, ini anak ini jaraknya kok 0, sekian, berarti mepet di sekolahan omahe apa, jangan-jangan omahe di jero sekolahan. Kan kelihatan, Bu. Jaraknya misalkan 25 meter. Oh, ini berarti dekat. Lek jaraknya cuma 5 meter, jangan-jangan gandeng tembok atau mungkin rumahnya di dalam sekolahan. Apa ada Surabaya masih ada banyak, Pak, sekolah apa sekolah yang di situ ada duduknya itu masih ada. SMP tidak ada. Ini SMA 7 itu masih ada berapa? Ya Pak Yusuf ya, iya ada. Nah, itu kalau dia itu ikut zonasi, bisa-bisa jaraknya itu di bawah minus. Ya. Gandeng karena ruangan kepala sekolah soal. Jadi ada. Jadi untuk tahap ini masih ada nilainya. Tahap ini zonasi juga ada jaraknya, sehingga bisa jadi pertimbangan. Maka trik dan tipnya tidak harus daftar di jam-jam pertama. Bisa wait and see. Tapi daftar di injury time kurang setengah jam, 10 menit, berakhir jam 00, itu juga beresiko. Bukan berarti down loh ya. Tapi lalu lintas, traffic kalau terlalu padat, itu biasanya memang susah masuknya. Ya, maka mana yang dahulukan? Ini tampil semua. Kemudian untuk yang di tahap 1, nah ini yang tidak muncul. Kita juga tidak tahu apakah di SMA 2 itu yang daftar menggunakan sertifikat ketua OSIS itu berapa dan sebagainya, itu tidak muncul. Demikian juga nilai juga tidak muncul, tetapi pedoman skor yang muncul. Kenapa seperti itu? Juknis mengatakan seperti ini. Jadi saya tidak bisa memberikan penjelasan kenapa dan sebagainya, juknis seperti itu. Ini untuk yang jarak dan munculnya. Kemudian yang tadi di zonasi sebaran, otomatis pilihannya bagaimana? Sama Bapak Ibu. Jadi kalau di sebaran tetap dia itu punya pilihan 1, 2, 3 sama. Jadi boleh coba tampilkan yang ada peta zonasi tadi ya. Misalkan kita ambil contoh yang berada di daerah Gubeng pojok ini. Daerah Gubeng di pojok ini sampai kapanpun dia tidak akan bisa sekolah di SMA 1. Kalau itu zonasinya masih seperti kemarin. Nanti ada pembagian kelurahan, tidak tahu ini kelurahan apa ya yang di sini nih ya. Kalau ada kelurahan di sini, misalkan jatah zona pagunya itu 2, ada kemungkinan dia akan masuk di sini. Kemudian pilihannya mana? Dia bisa memilih
pilihan satunya itu adalah SMA 1, pilihan duanya mungkin SMA 2, pilihan tiganya SMA 9. Kemudian tip juga, pilihan 1, 2, 3 itu harus berjenjang. Jangan sampai pilihan satunya itu SMA 9, pilihan duanya SMA 5, pilihan tiganya seperti itu. Ini nanti muspro yang anunya. Ini tip dan trik. Jadi gitu kaitan dengan zonasi sebaran, proses pilihan 1, 2, 3-nya juga sama dengan yang seperti ini. Gitu Pak ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi. Ya. Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Saya dari SMP Islam Al-Mizan Surabaya mau tanya mengenai indeks sekolah, Pak. Bagaimana cara melihat indeks suatu sekolah, Pak? Karena kan untuk penghitungan itu loh, Pak. Indeks sekolah ya. Jadi nanti indeks sekolah itu bisa dilihat di web. Ya, nanti kita umumkan. Jadi indeks sekolah saya itu berapa? Indeks sekolah ini nilainya berapa dan sebagainya. Masing-masing sekolah nanti ada. Jadi nanti kita umumkan di webnya PPDB juga. Jadi kalau membuka ppdb.jatim apa gitu ya, ada di sudah ada. Nanti di situ ada template untuk indeks sekolah. Jadi bisa melihat kalau nanti di situ tidak ada indeks sekolahnya, misalkan kosong, nah itu secara otomatis akan diambilkan indeks yang terendah dari zona yang tersebut. Tetap ada. Bertanya lagi, Pak, ngapunten, satu saja. Oke. Untuk misalnya ya Pak ya, di tahap 1 anak ini suatu anak nggak lolos. Kemudian apakah dia ikut di tahap zona boleh apa tidak? Jawabannya boleh, tetapi ada pengecualian. Ya, pengecualian gini, kalau tahap 1 dia mendaftar pindah tugas, berarti yang mendaftar jalur pindah tugas ini sudah tidak punya kesempatan untuk mengikuti tahap 1, 2, 3 dan sebagainya. Apa penjelasannya Bapak Ibu? Pindah tugas itu pindah tugas dari Jakarta ke Surabaya, berarti belum punya kakak Surabaya dan sebagainya, pilihannya hanya satu. Kalau mau zonasi, ditarik zonasi di mana, tidak bisa. Maka dari itu. Tetapi kalau di jalur yang lain, misalkan afirmasi, anak buruh, kemudian akademik, non-akademik, begitu tidak diterima di tahap 1, maka bisa mengikuti tahap berikutnya. Apakah itu SMA, apakah itu SMK, itu bisa. Sehingga masih ada kesempatan lagi di tahap 2, di tahap 3, tahap berikutnya sampai tahap 5. Cuma bedanya mau sekolah SMA, sekolah di SMK. Itu. Jadi jawabannya bisa kecuali satu. Gitu Bu ya. Ya, mungkin yang di sini lagi. Oke. Nanti PIN mulai dibuka tanggal 20. Jadi nanti Bapak Ibu sering saja membuka webnya ppdbjatim.net ya. Jadi di situ tuh dibuka-buka, di situ ada daftarnya juga yang bisa jadi pertimbangan. Juga bisa cari-cari kalau tahun kemarin itu nilainya berapa dan sebagainya itu Bapak Ibu bisa kemarin. Mohon bicara Bapak, mohon bertanya. Siap dari nama dan sekolah biar mudah. Ini Pak Tony dari SMP Terpadu Darul Mutakin Surabaya. Ini saya mau bertanya Pak, untuk SKL di wilayah Surabaya itu keluarnya kan tanggal 10 Juni. Sedangkan untuk pengambilan PIN dimulai tanggal 27 Mei. Dan salah satu syarat untuk pengambilan PIN adalah SKL tersebut.
Nah, ini cara mensiasatinya bagaimana, Bapak? Mohon penjelasannya. Ya, tolong dibuka jadwal, Pak ya. Jadwal PPDB. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus ya. Secara umum jadwal PPDB, ya, sosialisasi dan sebagainya, kemudian pra pelaksanaan pengambilan PIN itu tanggal 27 sampai dengan 14 Juni. Ya. Jadi pengambilan PIN itu tidak mempengaruhi ngambil disik, berarti nanti peluangnya dapat dulu enggak. Jadi kalau misalkan Pak SKL saya keluar tanggal 10, nah, kan masih ada pengambilan PIN itu sampai tanggal 14 Juni. Pengambilan oleh calon peserta baru, verifikasi, validasi. Itu masih ada kesempatan. Baru untuk pendaftaran ya ini. Iya, itu kan yang jadi acuan kan di pendaftaran jalur afirmasi itu. Ya. SKL terbit tanggal berapa Pak untuk surat keterangan 10 ya. Iya, saya lihat di rapat online kan terbitnya tanggal 10 Juni. Nah, itu kan juga berbarengan dengan penerimaan jalur afirmasi, Bapak. Ya, ya. Ini mumpung ada Kepala Dinas Kota Surabaya ini. Mungkin ada kebijakan tersendiri. Nanti tak rembuke karo Pak Yusuf, pasti ada solusi nanti. Iya kan? Gitu aja. Yeah. Jadi nanti bisa apa gini, mohon izin nanti apakah menggunakan surat keterangan atau apa, kan yang penting kan solutifnya sekarang. Memang secara resmi seperti itu ya. Nanti mungkin ada kebijakan beliau menggunakan surat keterangan. Kami tinggal melegalisasi saja bahwa khusus Surabaya boleh seperti itu. Ya nanti terima kasih pertanyaannya sehingga nanti ya, berunding saja dengan Pak Kepala Dinas sehingga kami untuk bisa melegalisasi untuk menangani. Kalau memang seperti ini kelihatannya kalau itu baru terbit tanggal 10 itu juga pendaftaran. Maka manfaatnya kita bertemu itu kan seperti ini. Biasanya nanti kalau wis ngopi nang kantin ini solusi ada Pak Yusuf ya. Ya, pasti ada solusinya Bapak Ibu. Ya, jadi ini menjadi catatan kami bahwa bagaimana kaitan dengan surat SKL ya. SKL. Jadi ini saran saya, tidak tahu nanti biar karena SKL di situ kan harus ada nilai, ya harus ada nilai. Nah ini nanti biar kami bicarakan aja dengan pendidikan Dinas Pendidikan Kota, bagaimana agar mengatasi permasalahan yang seperti ini. Ya. Permisi. Terima kasih Bapak informasinya. Permisi Pak. Ya. Oh ya. Bentar Pak. Saya catatnya biar enggak lupa. Ini berarti kalau tidak hanya Surabaya saja ini berarti ya. Juni. Jadi kalau nanti kami konsultasikan karena memang pengumumannya 10 Juni ya, kan tidak mungkin bahwa anak ini dinyatakan lulus. Tetapi paling tidak nanti ada surat keterangan bahwa anak yang bersangkutan telah mengikuti uji apa istilahnya ujian itu apa? Ya itu bisa dijadikan. Saya terima kasih. Berarti ini juga masalah Jawa Timur baru ketemu ini kan begitu.
Jadi kan permasalahan seperti walaupun nanti terkendalanya di tahap 1 karena tahap 1 itu mulai daftarannya kalau tanggal 10 perkiraan keluarnya SKL itu kan tidak mungkin 10 itu daftar juga. Ya, terima kasih. Nanti kami carikan solusi berkaitan dengan tahap 1 ini. Karena SKL atau pengumuman SMP baru tanggal 10, yang otomatis SKL setelahnya. Terima kasih pertanyaannya. Bermanfaat sekali bagi seluruh Jawa Timur. Oke. Mungkin ada lagi Bapak Ibu semuanya. Iya Pak, izin bertanya Pak. Oke, monggo. Oke, saya Pak Ari dari SMP Unggulan Bina Insani, izin bertanya untuk pengambilan PIN Pak. Untuk Pengambilan PIN. pengambilan PIN. Oke. Oke. Pengambilan PIN dilakukan secara offline. Nah, bagaimana dan itu disesuaikan dengan SMA terdekat, disesuaikan dengan kakak siswa. Nah, apabila ada siswa yang mempunyai kakak di luar Surabaya, apakah mengambil PIN-nya di luar Surabaya juga, Pak? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, jadi langsung saya jawab di sini. Pengambilan PIN cukup di sekolah terdekat. Jadi tidak usah menyesuaikan kakak itu, enggak, di juknis tertulis seperti itu. Kita itu kan harus bijaksana dan bijak sini kan ya. Lek kakak terdekat yaitu tadi permasalahannya. Tapi intinya kita koreksi kemarin bahwa untuk pengambilan PIN secara online, kemudian verifikasinya secara manual ke sekolah terdekat. Kami menginstruksikan seluruh SMA dan SMK se-Surabaya untuk mengantisipasi itu, kami akan mengeluarkan nomor antrian. Diperkirakan dalam 1 hari itu maksimal katakanlah 100, maka ya 1 hari itu dikeluarkan nomor antrian 100. Jadi gitu, biar tidak berjubel dan sebagainya. Nanti setiap sekolah di kota Surabaya khususnya kami melakukan antrian karena verifikasi yang seperti itu ada sekolah yang kita tidak tahu akan diserbu sekian banyak peserta. Enggak, kalau tidak ditata seperti itu kapasitas nanti tergantung dari masing-masing sekolah. Jadi untuk pengambilan PIN atau verifikasi ke sekolah dekat, apakah itu SMA, apakah itu SMK, untuk pengambilan PIN tidak ngaruh karena PIN tidak merujuk SMA atau SMK, PIN-nya sama. Ya, itu. Begitu Bapak nggih. Monggo kalau ada yang ditanyakan lagi. Mohon maaf, izin bertanya. Inggih, Pak. Mau bertanya, Bu? Oke, terima kasih. Kami dari SMP 30 mau bertanya untuk keperluan PPDB untuk SMA itu kan ada nilai rapot nih semester 1 sampai 5. Nah, ini kami bertanya untuk nilainya itu apakah langsung ditransfer dari rapat online dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya ataukah kita dari sekolah itu mengisi sendiri? Oke, terima kasih. Ya. Secara umum ya, secara harusnya itu adalah anak-anak mengisi sendiri. Tetapi selama ini sekolah atau bahkan kalau di Surabaya itu sudah gelondongan, itu sudah langsung dimasukkan secara nilai dan selama ini sudah tidak bermasalah. Maka dari itu kemarin teman-teman dari SMP sudah melaksanakan itu. Sudah clear semua kaitan dengan nilai. Maka dari itu dijadwal
ada waktu untuk atau mengecek terinput atau tidak. Namanya mengupload ya, mungkin ada yang kececer atau yang apa ya, enggak tahu karena mungkin error ya. Maka dari itu Bapak Ibu nyerukan ke wali murid atau siswa jadwal ya, entry nilai rapot oleh sekolah, verifikasi nilai pendaftar. Jadi pendaftar itu melihat mengecek nilainya sendiri. Jangan sampai oh nilainya saya kok keliru, kok tertukar atau apa. Ada kesempatan untuk mengoreksi. Kemudian juga ada waktu untuk pembetulan. Ada waktu untuk pembetulan. Ini harus digunakan. Sebab kalau sudah lewat pada tanggal 30 Mei itu kemudian terkunci, lock, kalau ada yang keliru sudah tidak bisa dibetulkan lagi. Maka dari itu ada masa untuk entry nilai raport sendiri, verifikasi raport sendiri, ada pembetulan. Jadi disampaikan pada orang tua, kepada anak-anak, tolong kalau sudah terentry, coba dilihat nilainya di mana. Website itu juga ada. Apakah sudah betul nilainya? Atau mungkin ada yang ikut akselerasi, clear, masuk ke apa dan sebagainya. Maka dari itu ada kesempatan untuk lapor dan lapor ke sekolah atau nanti ke DIN, ke KI Jagir dan sebagainya. Nanti kita di situ. Sehingga pertanyaan tadi ada waktu untuk mengentry, ada waktu verifikasi. Yang mau verifikasi siapa? Ya mungkin orang tuanya atau anaknya sendiri, dicek nilainya sudah benar atau belum, sudah lengkap atau belum. Kalau sudah lengkap ya sudah, kalau tidak segera lapor. Kalau lapor ke Bapak Ibu untuk lebih cepatnya bisa lapor ke, ada hotline di situ, ada nomornya bisa dilayani untuk tanggal 27 sampai tanggal 30 Mei. Demikian Bu Nggih untuk masalah nilai. Kelihatannya yang di sini jelas nasional itu ya. Izin bertanya, Pak. Monggo, silakan. Oke, Pak, saya orang tua dari anak saya sekolah di SMP Lab School. Tujuan kembali ke mengenai PIN ya, Pak ya. Untuk pengambilan PIN itu kan harus ke SMA atau SMK terdekat. Tujuannya itu apa ya, Pak? Kok harus ngambil di SMA atau SMK terdekat? Kenapa tidak di sekolah asal? Mengantisipasi membludaknya suatu SMK atau SMA yang akan diserbu nantinya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi saya luruskan di sini Bu. Untuk proses pengambilan PIN itu secara online. Cuma verifikasi datanya yang jenengan upload itu di bawah dokumen aslinya itu ke sekolah terdekat. Loh kenapa kok dirubah? Kalau tahun lalu semuanya online. Karena ya itu tadi Bapak Ibu, kami banyak sekali terutama rekomendasi dari Ombudsman, rekomendasi dari pemerintah dan sebagainya. Maka perlu data itu diverifikasi. Verifikasi itu misalkan KK. KK itu kalau hanya dokumen secara online harus dicocokkan. Oh kakaknya ini benar-benar kakak murni, tidak kakak tumpangan dan sebagainya. Itu harus diverifikasi secara offline ke sekolah terdekat. Bapak apa ada antri? Yang jelas bisa antri, bisa enggak. Tapi kami sudah mengantisipasi untuk sekolah di kota Surabaya dan sebagainya. Disiapkan tempat yang teduh, bila perlu tenda dan sebagainya. Kemudian diberi nomor antrian. Kalau tidak bisa antri hari yang pertama, bisa hari berikutnya. Itu sudah kita antisipasi. Itu maksudnya. Terima kasih. Satu lagi, Pak, boleh? Ya Boleh, Allah. dua juga boleh.
Lawaris tiba ya Allah. Nggak ada kajata untuk nakes, anak-anak dari nakes. Terima kasih. Untuk tahun ini tidak ada program nakes dan tenaga nakes. Ya. Kenapa saya tidak bisa jawab? Karena juknisnya sudah seperti itu. Mau balik nang pandemi lagi, jangan Pak ya. Ya itu juknis ya. Jadi tidak ada. Baik Pak, terima kasih. Pak, mau izin bertanya? Waris ya. Hari ini ratingnya Pak Lutfi naik Bu ini. Kalah-kalah Suli ini nanti. Padahal saya jalan sehat tadi tidak sempat mandi langsung ke sini. Takut telat sama Pak Yusuf saya. Monggo, silakan. Saya Via dari SMP Wahid Hasim 5. Pak mau bertanya gini, kalau kakak luar kota Surabaya tapi masih provinsi Jawa Timur, apakah nanti anak itu bila mendaftar di sesuai kakaknya, pengambilan PIN harus ke sekolah yang sesuai kakak tersebut? Terus Ya. kalau itu bagaimana Jadi, Pak? Gini, itu ada dua jenis. Ada yang kakak itu luar Surabaya, tetapi SMP-nya itu adalah SMP Surabaya. Ada yang seperti itu. Atau sebaliknya, ada yang punya kakak di Surabaya, tetapi lulusan SMP-nya adalah lulusan SMP luar Surabaya. Maka diberlakukan tadi ada kuota 2% dan sebagainya kan luar provinsi dan sebagainya. Intinya kita berlakukan syarat pengambilan PIN adalah kakak dari Surabaya. Kenapa kok kakak Surabaya? Ya Surabaya, ya sekolahnya Surabaya. Begitu. Kalau kakak luar Surabaya bagaimana? Ada pindah tugas atau yang lain-lain itu dan sebagainya. Ada sendiri. Itu. Jadi syarat pengambilan kakak kalau yang dari luar dan sebagainya menganut cara pengambilan PIN. Syarat pengambilan PIN adalah kakak. Kakak apa? Yo kakak Surabaya. Loh, Pak, kenapa kakak Surabaya? Wah, gak bisa jelas nih ya. Yo memang sekolah Surabaya, yo kakak Surabaya. Nek Sidoarjo, ya kakak Sidoarjo. Nggak bisa kakak Surabaya ngambil PIN untuk sekolah di Sidoarjo. Saya ini nggak bisa. Itulah makna dari zonasi itu sendiri. Pak, satu lagi. Ya, monggo. Kalau seumpama ini kakaknya baru tahun 2024. Kalau tahun kemarin kan ada surat keterangan, apa tahun ini ada surat keterangan lagi? Syarat pengambilan PIN adalah menggunakan KK. Di juknis KK paling lambat, paling baru adalah 1 tahun. Namun ada Pak, sekarang itu untuk pembaruan KK itu cetak, itu adalah tertanggal pencetakan. Nah inilah fungsinya verifikasi secara manual. Kadang ada Bapak Ibu, kakaknya itu sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan kakaknya 1 tahun lalu. Tetapi karena ada tambah anak baru, data kakaknya sehingga cetakannya adalah baru 2 hari yang lalu. Itu bisa digunakan. Ya. Oke, terima kasih kalau gitu Pak. Cukup mau tambah lagi, silakan mumpung ada Pak Yusuf. Taman Lawaris ya. Bu, Pak, ada lagi? Bisa boleh bertanya nggih Pak? Oh Bu, boleh. Izin. Kalau nampaknya nanti Bu izin sebentar. Kalau nanti pertanyaannya hampir sama, jangan diulang ya Pak, Bu, biar enggak panjang. Kalau ini diselesaikan nanti sampai besok pagi malah. Nah, siap. Yang terakhir mungkin, silakan Bu. Mohon maaf Pak. Kami bertanya, apakah bisa mendaftar jalur perpindahan tugas orang tua? Jadi orang tuanya itu pindah tugas dari luar Surabaya,
tapi putranya ini sekolahnya di Surabaya. Apakah bisa mendaftar lewat jalur perpindahan tugas, Pak? Matur nuwun. Berarti punya kakak Surabaya, Bu ya? Nggih, leres, Pak. Kalau kakak Surabaya ya sekolah aja di Surabaya, enggak apa-apa, nggak usah jalur pindah tugas. Boleh mendaftar tuh. Maksudnya daftar yang jalur perpindahan tugas itu apakah bisa atau harus jalur ikut yang reguler zonasi dan nilai, Pak? Matur nuwun. Ya, jadi gini. Contohnya Bu ya, satu keluarga itu masih punya rumah di Surabaya, punya kakak di Surabaya. Ya. Pertanyaan satu lagi, kira-kira SMP Surabaya atau enggak ini? SMP-nya dari luar. Oh, SMP-nya dari luar. Jadi tugas di Jakarta, tapi masih punya kakak Surabaya. Nah, ternyata 2 bulan yang lalu itu pindah tugas ke Surabaya. Pertanyaannya, apakah boleh ikut pindah tugas? Secara boleh. Karena apa? Karena pindah tugas seperti itu. Tapi nanti tidak bisa ikut jalur-jalur yang lain, rugi jenengan. Kalau menggunakan SK bapaknya boleh. Bisa juga karena syaratnya ada SK pindah betul bahwa sekarang pindahnya ke sekolahnya luar kota. Tapi begitu jenengan tidak diterima, nanti tidak bisa ikut jalur yang lain. Kalau daftar boleh, bisa, tapi diterimanya itu yang kita tidak tahu karena kuota pindah tugas itu juga hanya berapa persen. Itu Bu nggih. Oke, terima kasih Pak. Cukup Ibu. Bapak satu lagi boleh Pak? Oke. Yang di sini juga sudah cukup. Nah, kalau cukup Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Kami membuka hotline selain ada di website, nomor HP, Bapak Ibu kalau ada kendala apapun bisa ke cabang dinas untuk kita bantu berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mungkin pengambilan PIN atau apa dan sebagainya melalui kendala, silakan. Intinya kita akan memberikan solusi. Kemudian juga terima kasih nanti kami bicarakan dengan Pak Kepala Dinas berkaitan dengan SKL. Nanti kita bicarakan bagaimana solusinya berkaitan dengan SKL pengumuman yang tanggal 10, tapi pendaftaran juga tanggal 10 juga. Saya kira itu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Lutfi, terima kasih waktunya. Wah, beliau ini sewayang kali kula, pokoknya tenang saja. Bapak saya hormati, saya terima kasih hari ini, baik yang rawuh di sini, kepala sekolah SMP negeri swasta maupun yang daring. Mas puter enggak? Nah, itu saya terima kasih banyak atas kehadiran jenengan semua. Yang berikutnya Pak, saya mohon bantuan jenengan semua ini mumpung ketemu baik yang daring mau ini ada teman-teman MKKS, ada negeri swasta, kepala sekolah di sini saya mohon bantuan. Bapak saya hormati khususnya SMP yang ikut daring saya ini mohon pertimbangan dan mohon masukan, mohon bantuan. Satu, hari ini, bulan ini memang bulan yang nampaknya itu bulannya Kota Surabaya. Bulannya Kota Surabaya kita mengimplementasikan, mengaplikasikan, memberi contoh teladan anak-anak. Kemarin kita Ramadanan sudah diberi contoh bagaimana caranya untuk menghormati, mengingat-ingat, mensiarkan yang namanya bulan Ramadan. Akhirnya ada yang namanya Ramadan di sekolah. Ramadanan semua di sekolah. Saya terima kasih negeri swasta, Ramadanan berjalan dengan baik. Ini juga begitu Bu, setelah diberi Ramadanan contoh peringatan Hari Raya Idul Fitri, ada lagi. Iling norek lali, aku kadung seneng ngomong lali nih. Sebentar Ibu, masih adzan.
Jadi ini Pak. Enggak bisa, Pak. Daftar.